Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u ma qaranahu amalun. Roja atau harapan yang sesungguhnya, harapan yang disebut benar-benar harapan. Ini adalah harapan yang disertai dengan amal-amal perbuatan. Harapan adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu, keinginan terhadap sesuatu. Maka ia harus disertai dengan amal-amal perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Jika tidak, harapan-harapan tadi jika tidak disertai dengan amal dan perbuatan, maka ini tidak bisa disebut harapan, tetapi hanyalah sebuah angan-angan. Harapan seseorang ingin mendapatkan sesuatu, jika orang itu ingin punya kehidupan yang baik, maka tentunya ia harus disertai dengan kegigihan di dalam bekerja, juga kesabaran untuk berhemat dan lain sebagainya. Sehingga kegigihan tadi ini akan semakin mendekatkan dirinya terhadap apa yang diharapkan. Ketika seseorang ingin memiliki badan yang sehat, maka jika harapan ini betul-betul, maka harus disertai dengan amal perbuatan yang selaras. Dia harus menjaga kesehatan tubuh, dia harus menjaga kebersihan tubuh, dia olahraga yang cukup, makanan diperhatikan, istirahatnya diperhatikan. Ini demikian. Ini sebagaimana penjelasan tentang didahulukan sebelumnya, bahwasanya orang yang memiliki harapan ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan tadi. Sebaliknya, orang yang memiliki ketakutan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari apa yang ditakutkan tadi. Jika tadi harapan dia ingin sesuatu, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan. Demikian pula sebaliknya, jika ia memiliki ketakutan, ini dia akan bersungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang ditakutkan tadi. Ini kalau ketakutannya tenanan. Maka kita sering didhawuhi oleh Kanjeng Rama Latif pada waktu itu, ketika kita berdoa, ketika kita bermujahadah, ini supaya disertai dengan adab yang tepat. Di antara adab yang tepat, adab di dalam berdoa ini adalah dibarengi dengan rasa roja dan khauf, rasa harap yang tinggi, harap yang hakiki, dan juga rasa khauf. Rasa roja atau harap terhadap apa? Harapan terhadap apa? Harapan mendapatkan di antaranya Rauf Rahimnya Allah, mendapatkan fadlnya Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan keutamaan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka ketika seseorang berdoa ini harus dibarengi dengan rasa harap.
Karena doa itu kata lainnya adalah harapan. Orang berdoa itu kata lainnya adalah harapan. Tidak ada orang berdoa itu yang tidak memiliki satu harapan. Maka berdoa itu kata lainnya harapan. Dan harapan ini yang menjadikan kita hidup. Jika kita tidak memiliki harapan, maka ya kita tidak ada keinginan untuk hidup. Kita hari ini bisa bernafas, hari ini tadi pagi kita mungkin ada yang sarapan, kemudian melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Nah, ini tanpa kita sadari di dalamnya ada harapan. Harapan apa? Supaya kita bisa hidup di esok hari. Jika kita tidak punya harapan, maka kita tidak punya motivasi untuk hidup. Kita bisa gila kalau kita tidak punya harapan. Ketika semua ini sudah kita ketahui, jadi masa depan kita itu dihijab, ditutup oleh Allah, itu adalah untuk kebaikan kita. Seseorang yang terlalu mengetahui masa depannya, ya dia tidak memiliki motivasi dalam kehidupannya. Maka oleh Allah sengaja ditutup. Kalaupun toh ada beberapa orang yang diberi dikasyaf oleh Allah, itu tidak semuanya. Tetapi bagian besar kita tidak tahu. Kita belum tahu nanti siang kita bisa masih hidup apa tidak. Besok malam atau nanti malam kita makannya apa, kita tidak tahu. Besok pagi kita masih bisa bekerja atau tidak, bisa tidur nyenyak atau tidak, bisa bertemu keluarga atau tidak, kita tidak tahu. Hanya husnudzon di dalam hati kita lah yang menjadikan kita muncul rasa semangat. Nah, inilah harapan. Maka seseorang yang memiliki harapan, yang dimaksud harapan di sini adalah harapan yang hakiki, yang benar-benar harapan. Ini dia akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan tadi. Ketika berdoa, kembali lagi, ketika berdoa dia bersungguh-sungguh dan bukan hanya perasaan di dalam hatinya, tetapi juga dibarengi dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang sesuai atau selaras untuk mendapatkan tujuan dari apa yang diharapkan. Sebaliknya, seseorang yang takut, khauf, ini dia akan berusaha untuk menghindari apa yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan. Ketika seorang takut terhadap api, ya maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bersentuhan dengan api. Ketika dia takut tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang, ya maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari aliran air. Dia takut ketinggian, ya dia akan menghindari tempat-tempat yang tinggi dan semacamnya. Maka ketika berdoa pun juga demikian. Kita harus disertai rasa roja dan khauf. Jika roja itu roja harapan terhadap pemberian-pemberian dari Allah. Jika khauf ini bukan berarti khauf terhadap Allah. Kalau dimaknai khauf terhadap Allah atau takut khawatir terhadap Allah, ini nanti malah menghindari Allah. Bukan demikian. Tetapi yang dimaksud khauf ini adalah takut dihindari oleh Allah. Takut tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Takut tidak mendapatkan fadlnya Allah. Takut tidak mendapatkan rizki dari Allah. Takut tidak mendapatkan maghfirahnya Allah. Sebagaimana anak kecil ini takut kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya. Yang dimaksud takutnya anak kecil kepada orang tua ini bukan semata-mata takut dengan orang tuanya kereng atau galak gitu. Bukan semata-mata itu. Tetapi yang lebih ditakutkan adalah ketika dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, tidak disangoni oleh orang tuanya, tidak diopeni oleh orang tuanya, tidak dirumat oleh orang tuanya. Ini yang ditakutkan seorang anak kepada orang tua. Demikian pula kita kepada Allah.
Ketika kita takut kepada Allah, ini bukan takut kepada Allah itu sendiri, tetapi takut jika kita tidak mendapatkan kasih sayang, fadl, pemberian-pemberian dari Allah. Maka seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh disertai roja dan khauf ini tadi, dia ketika berdoa ini pasti bersungguh-sungguh, bahkan dibarengi dengan rasa menangis. Ini orang yang bersungguh-sungguh, orang yang memohon bersungguh-sungguh, orang yang meminta bersungguh-sungguh, baik itu meminta mengharapkan mendapatkan sesuatu ataupun takut mendapat sesuatu sehingga harus menghindarinya, ini sampai menangis. Tetapi bukan hanya di bab rasa saja, tetapi harus ada amalnya. Maka wa illa fahuwa umniyatun, maka wa illa fahuwa umniyatun, maka jika roja ini tidak disertai dengan amal-amal, ini disebut angen-angen para hadirin. Orang pengen sehat tapi gaya hidupnya tidak bagus. Orang pingin kehidupannya sejahtera tapi tidak mau bekerja, senengnya foya-foya. Anak pondok pingin pinter tapi belajar males, mujadah males. Ini namanya hanya angan-angan, tetapi bukan harapan. Jika anak pondok misalkan ini pingin memiliki harapan, ilmu yang barokah, manfaat, ingin mendapatkan ilmu yang bisa digunakan untuk masa depan atau di masa tuanya nanti, ya, ini harus disertai dengan amal. Amalnya orang yang pengen pinter apa? Ya belajar, membaca, deres dan semacamnya. Orang yang pengen pinter tapi tidak mau belajar, tidak mau deres, tidak mau mutolaah dan semacamnya, ini disebut hanya angan-angan semata. Demikian pula babakan batiniah. Babakan batiniah pun juga demikian. Ketika kita mengaku-ngaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ingin fafiru ilallah, tapi nyatanya kita hanya males-malesan, tidak mau mujadah, tidak mau melawan hawa nafsu kita, bahkan maksiat terus diterjang. Ini tandanya namanya angen-angen, bukan rojak atau harapan yang bisa menjadikan seseorang mendapat atau mencapai pada tujuannya. Maka Kanjeng Nabi dawuh, orang yang cerdas atau orang yang waras, orang yang normal, bisa dikatakan normal, ini adalah orang yang mengekang hawa nafsunya untuk melakukan amal-amal yang bermanfaat bagi kehidupan ukhrawinya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang prihatin, orang yang senang riyadhah, orang yang senantiasa melawan keinginan-keinginan nafsunya, ya, kemudian memperbanyak amal-amal untuk kehidupannya di akhirat. Dia memperbanyak sholat, dia memperbanyak riyadhah, zikir, mujadah dan semacamnya. Ini orang yang cerdas. Sebaliknya, orang yang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak mau berbuat ibadah, tidak mau beramal, bahkan hanya melakukan maksiat. Sementara dia mengharapkan pengampunan dari Allah para hadirin. Ini orang yang bodoh para hadirin. Dia melakukan kesalahan, tapi dengan santainya dia memiliki keinginan atau menunggu datangnya ampunan maghfirah dari Allah. Ini orang bodoh didhawuhkan Kanjeng Nabi para hadirin. Ini mari kita para pengamal wahidiyah, bagaimana sikap atau kondisi batiniah kita ketika kita bermujahadah. Sudahkah rojak kita, harapan-harapan kita ini kita sertai dengan amal-amal konkret para hadirin.
Kalau ini tentang keduniawian, harapan tentang keduniawian, ya amal konkretnya ya tentang keduniawian. Ya itu tadi, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini tentang batiniah, ya kita jika memiliki harapan diangkat kondisi batiniah, ya kita harus memperbanyak riyadhah batiniah. Bagaimana mungkin seseorang bisa berprestasi jika tidak pernah berlatih? Bagaimana seseorang bisa sukses jika tidak pernah berlatih? Demikian pula ketika kita mengaku, merasa memiliki rasa takut terhadap dosa-dosa kita, takut terhadap maksiat-maksiat kita. Tetapi jika kita masih melakukan dosa-dosa tersebut, maksiat-maksiat tersebut, ini tandanya kita hanya penipu. Dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang bodoh para hadirin hadirat. Nah, ini jangan sampai jadi sholawat wahidiyah dan ajarannya yang diberikan Mbah Yai Majid kepada kita ini adalah sebuah sholawat yang diamalkan para hadirin hadirat. Jadi mohon maaf, wahidiyah itu menurut saya bukan sebagai jimat. Wahidiyah itu bukan sebagai jimat, tapi wahidiyah itu sebagai sebuah amalan sholawat yang diamalkan. Dan di dalam mengamalkan ada ajarannya, yakni lillah, billah, lirrasul, birrasul, serta lil ghas, bil ghas. Jadi tidak bisa pengamal wahidiyah mentang-mentang sudah kenal wahidiyah, sudah hafal bacaan sholawat wahidiyah, sudah menyimpan lembaran sholawat wahidiyah, kemudian seenaknya tanpa berusaha untuk memperbaiki diri, melakukan maksiat-maksiat. Di dalam hati kecilnya, saya melakukan maksiat, nanti saya tak mujadah lagi, saya tak mohon syafaat Kanjeng Nabi biar diampuni dosa saya tak memohon maghfirah kepada Allah, wa tamama maghfiratika ya Allah, supaya dosa saya. Ini orang yang bodoh para hadirin. Jadi seperti kita bepergian di kendaraan-kendaraan ini, kalau yang sekarang ini sudah banyak dilengkapi dengan obat-obat P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi bukan berarti mentang-mentang di kendaraan kita ada P3K kemudian kita golek perkara mencelakai diri. Itu namanya konyol para hadirin. Jadi kotak P3K atau tas P3K di kendaraan-kendaraan, atau kalau di fasilitas umum ada APAR, alat pemadam api yang disemprotkan, itu bukan berarti nanti mentang-mentang ada APAR terus iseng-iseng bakar ruangan gitu, bukan begitu. Nah, kita sama. Kita sebagai pengamal wahidiyah sudah sangat beruntung diizinkan bisa mengamalkan wahidiyah. Sudah sangat beruntung dibimbing oleh Mbah Yai Majid, dididik oleh Kanjeng Romo Latif. Bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kita berbuat salah, berbuat maksiat, kita kecemplung dalam gelombang-gelombang dosa kita, lumpur-lumpur dosa kita. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali kita diangkat, dibersihkan, diselamatkan para hadirin. Tetapi jangan sampai kita suladab mentang-mentang kita sudah murid dari Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romo Latif, kemudian kita saenake dhewe para hadirin. Mungkin jika sekali dua kali ini beliau menganggap kita seperti anak kecil yang belum dewasa. Tetapi jika terus-terusan nyemplung para hadirin hadirat, kita akan ditinggal para hadirin hadirat karena kebodohan-kebodohan kita. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama berusaha. Kita bermujadah, memohon ampunan maghfirah kepada Allah, memohon syafaat kepada Rasulullah. Ini jangan hanya angen-angen. Jangan hanya angen-angen. Tetapi harapan yang hakiki ini disertai dengan amal-amal
perbuatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan para hadirin hadirat. Jangan kalau tidak kita walaupun setiap hari mujadah wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Ini adalah roja, harapan doa. Jika tidak disertai dengan amal atau perbuatan yang real atau konkret, ya ini semua palsu para hadirin hadirat. Untuk itu mari sebelum terlambat para hadirin hadirat kita memperbaiki adab kita di dalam bermujadah disertai roja dan khauf, rasa harap untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, syafaat Rasulullah, rasa harap untuk mendapatkan taufik hidayahnya Allah, disertai rasa takut dihindari oleh Allah, rasa takut dihindari oleh Rasulullah, rasa takut dihindari oleh beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romai Latif, rasa takut dihindari oleh beliau Ghosi Hada Zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami والعلي واجعل الأدب مسرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. الفاتحة. Demikian pembahasan kitab Al-Hikam. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada petugas dari pusat.